Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat kita melaksanakan kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan satu uraian yang dikemukakan oleh Profesor Refli Harun, seorang pengamat politik dan ahli hukum tata negara yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Terkait dengan masalah saling tuding di antara beberapa orang Gerindra dengan misalnya Anies Rashid Baswedan. Misalnya beberapa waktu yang lalu Andre Rosadi, anggota parlemen dari Gerindra dari daerah pemilihan Sumatera Barat, dia mengatakan yang juga relatif banyak dikutip di media sosial maupun media lainnya. Dia mengatakan bahwa mereka Gerindra itu berdarah-darah memperjuangkan Anies Rashid Baswedan, mengusung Anies Rashid Baswedan di waktu pencalonan gubernur DKI pada tahun 2017 yang lalu, ya, 17 yang lalu. Dan sering digaungkan itu, bahkan dituding sebab Anies Rashid Baswedan dianggap sebagai mengkhianati Prabowo karena pernah berjanji bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden kalau Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi ada juga yang mengatakan mengkanter informasi itu, terutama tentu ini dari pihak pendukung Anies Rashid Baswedan, bahwa Anies sesungguhnya telah menunaikan janjinya itu. Karena pada saat itu setelah jadi gubernur pada pemilu 2019 atau 18 ya, Pilpres 18 itu banyak yang mendorong supaya Anies ingin juga dicalonkan sebagai presiden atau calon wakil presiden, tetapi beliau tetap menolak dan menjawab seperti itu. Dia akan tetap menunaikan tugasnya sampai selesai sebagai gubernur kepala daerah DKI waktu itu, dan dia tidak ingin mengkhianati apa yang telah dia janjikan kepada rakyat DKI. Dan dia tidak mau. Sehingga dianggap itu tuntas waktu itu. Dia tidak ingin mengkhianati Pak Prabowo dalam konteks waktu itu, Pilpres waktu itu. Saat ini kan sudah selesai, ya. Masa jabatan Anies juga sudah selesai dan Anies bukanlah kader partai-partai manapun. Tugasnya dia sudah tunaikan, tugas partai, tugas dia sebagai gubernur juga dia sudah tunaikan. Itu kata mereka. Sehingga kata-kata pengkhianat kepada Anies itu tidak relevan, kata mereka. Tetapi bagi orang Gerindra kan pengen hanya Prabowo saja yang harus calon terus-menerus walaupun berulang-ulang calon presiden dan kalah. Inilah yang disorot oleh Profesor Refli Harun. Tentunya kawan-kawan sekalian, seperti yang dikemukakan oleh Pak Profesor Refli Harun di dalam berita yang dimuat di Oposisi Cerdas Twitter hari ini, judulnya adalah "Bukan Salah Anies Baswedan Berkhianat, Prabowo terlalu nafsu nyapres walau kalah terus, pengamat tak beri kesempatan orang lain." Itu pengamat yang dimaksud adalah Profesor Refli Harun. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kalau melihat riwayat pencalonan baik sebagai cawapres kemudian capres, Pak Prabowo memang sudah berulang-ulang dan kini dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Kalau hari ini Prabowo pada pemilu yang akan datang Prabowo dicalonkan lagi sebagai capres, maka Prabowo sudah otomatis mencalonkan diri sebagai capres 3 kali. Dan 1 kali sebagai calon wakil presiden, yaitu bersama Ibu Megawati, dan tetap juga kalah. Jadi kalau akan datang kalah lagi ya. Jadi orang mengatakan kami bosan dengan Pak Prabowo. Nah, kembali dulu sebentar
ke soal dianggap pengkhianat tadi, banyak orang kemudian mengcounter opini yang dibangun oleh atau narasi yang dibangun oleh Andre Rosadi tadi, itu mengatakan bukan justru Anies tidak berkhianat, yang berkhianat itu Prabowo, itu nyata-nyata mengkhianati rakyat, menipu rakyatnya, kata mereka dalam arti kasar seperti itu ya. Rakyat pendukungnya belum selesai keringat mereka, dia sudah loncat bergabung dengan saingannya itu Pak Jokowi. Karena itu kemudian mereka luar biasa mengungkapkan kecewa dan dianggap itu atau sikap kemunafikan yang luar biasa untuk kepentingan diri sendiri. Nah, hari-hari ini ya, kalau kita lihat, kita dengar dulu yang termasuk saya, kita ini pemilih Prabowo walaupun bukan pendukung dalam pendukung aktif dalam pengertian kita tetapi 2 kali pemilu di Prabowo itu, 3 kali malah dengan Ibu Mega itu, kita tetap memilih, saya dan keluarga memilih beliau sebagai mereka sebagai calon presiden dan mau calon wakil presiden. Tetapi kali ini kelihatannya tidak. Tidak, bukan karena alasan bahwa Pak Prabowo bergabung ke sana. Kalau saya dengan beberapa kawan justru mengatakan bukan itu. Soal itu sebetulnya dari sisi etik bernegara ya, dari sisi etika untuk rakyat juga sebetulnya tidak pantas lah sebetulnya. Andaikan waktu itu Prabowo tidak perlu calon, kemudian dia udah wakilnya Pak Jokowi saja, mungkin pertarungannya tidak sehebat pada saat itu dan tidak membelah masyarakat yang saling menghina, saling memaki dan lain sebagainya. Dan efeknya sampai sekarang, yang namanya cebong kampret itu sampai sekarang, dan tidak melahirkan, mungkin juga tidak banyak melahirkan buzzer-buzzer ya yang memecah belah bangsa dan saling menghina seperti Denny Siregar dan lain sebagainya itu. Mungkin tidak melahirkan mereka. Andaikan Pak Prabowo sebab awal dia mau jadi cawapresnya Pak Jokowi gitu ya, daripada setelah itu bersaing berdarah-darah, rakyat juga keluarkan duit, berkeringat apa semua, tiba-tiba mereka dapat prank atau dalam bahasa kasarnya ditipu, loncat bergabung dengan Pak Prabowo dalam membangun pemerintahan. Tidak ada masalah dalam kerangka untuk menyatukan, tetapi kan dalam siasatan ataupun dalam etika, siasat tetapi ada etikanya juga, dasar-dasar nilai-nilai kelihatannya tidak terlalu karena kita bukanlah misalnya sistem parlementer pemerintah kita, tapi sistem presidensial yang dimana presiden kepala negara dipilih langsung oleh rakyat, sehingga koalisi seperti itu kelihatannya tidak terlalu utuh. Kalau koalisi nanti di parlemen ini soal lain, tetapi ini capres dan persaing berdarah-darah kemudian gabung tiba-tiba terakhir kepada pemenangnya. Nah, itu yang banyak orang marah. Pak Prabowo dianggap dibohongi, Andre Rosadi juga harus tahu, jangan asal bela, dan Anies, dan betul Prof. Harun, Pak Prabowo sudah tidak muda lagi. Kemudian muncullah banyak generasi-generasi pemimpin-pemimpin baru yang cerdas, yang bagus, ini paham tentang ekonomi. Jadi dan banyak ininya, masa Pak Prabowo tidak malu kepada jenderal-jenderal muda yang sudah pensiun juga? Kalau masa tidak kasih kesempatan kepada mereka. Ya, kira-kira itu. Kemudian Ibu Mega, lihat Ibu Mega memberikan keteladanan begitu dia kalah, dia sebagai pimpinan partai, dia menyiapkan orang, kingmakers itu loh. Dia tidak memaksakan diri. Ketika orang datang memberi memberi penjelasan, memberi masukan, memberi perspektif baru tentang pemimpin baru Pak Jokowi, dia terima. Padahal pada saat itu dia masih ingin mau mencalonkan diri sebagai presiden. Pak Prabowo harusnya mengikuti jejak seperti itu, termasuk juga jejak seperti Pak Surya Paloh dan lain sebagainya, sehingga menjadi teladan bagi generasi bangsa ini. Jangan kemudian dia partai kemudian maunya dia terus, tapi kalah terus, udah malu apa kita. Jadi saya kira di situ konteksnya. Tapi dalam konteks ini baiknya kita bacakan juga apa yang disampaikan oleh para pengamat tentang soal Anies Baswedan dituding pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Persepsi itu datang dari internal Partai Gerindra yang menganggap Anies tak pandai berterima kasih.
Diketahui Anies diusung Gerindra dan PKS saat maju pilpres di calon gubernur DKI tadi kita sudah lihat, tiba-tiba langsung dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden Capres 2024. Sebetulnya ini bukan tiba-tiba juga, kan sudah selesai masa jabatan ini Anies dan Anies tidak berafiliasi sebagai anggota partai manapun, baik Gerindra maupun PKS. Sebetulnya tadi seperti awal dan sebagian orang mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada itu ininya secara moral sudah selesai karena Anies waktu itu ditarik-tarik tapi dia tidak mau karena menghormati Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengajak dia sebagai wapresnya Pak Prabowo sebelum ada Sandiaga Uno, dia karena dia berkomitmen rakyat DKI dia tidak mau. Nah, jadi sebetulnya ya nanti kita lihat. Pengawat politik yang juga pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan tudingan Anies Baswedan mengkhianati Prabowo Subianto bukanlah kesalahan dari Anies. Menurutnya masalahnya justru ada di Prabowo sendiri. Nah, dengar itu. Persoalannya adalah kesalahan bukan pada Anies, tapi pada Prabowo yang selalu menginginkan menjadi calon presiden. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Ya, kan sama dengan kita bicarakan tadi di awal. Refli mengatakan Prabowo telah menjadi bakal calon presiden selama 4 kali dalam jejak sejarah Pilpres Indonesia. Kemudian ditambah dengan 1 kali Pilpres ketika dia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri lantaran tak berhasil mencukupi presiden threshold. Jadi justru yang tidak etis menurut saya adalah Prabowo Subianto itu yang harus kita lihat, ya, kata Refli Harun selanjutnya. Selanjutnya dikatakan, ini ada tapinya. Saya pribadi mendukung siapapun anak bangsa yang memang siap menjadi calon presiden. Yang saya sesalkan justru presidensial threshold yang kemungkinan Anies bisa menjadi korban. Bebernya lagi. Menurut Refli tak ada jaminan bahwa Nasdem, PKS dan Demokrat akan sepakat mendukung Anies atau mendaftarkan Anies ke KPU. Tidak ada jaminan pula Prabowo Subianto bisa nyalon kalau seandainya dia diblokade oleh kekuatan istana untuk bisa menggandeng 1 atau 2 partai tuturnya. Menutup keterangan beliau. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, demikianlah penjelasan dari Refli Harun tentang kaitan saling tudingan Partai Gerindra. Tentunya ini banyak oknum ya, termasuk sekjen Partai Gerindra yang saya akan mengatakan pengkhianat. Bahkan dikatakan Anies itu mengkhianati Prabowo. Padahal sebetulnya ya gimana ya, orang masa semuanya mesti Prabowo terus menerus. Masa bangsa ini hanya kepentingan Pak Prabowo terus yang harus mencalonkan diri sebagai capres, sementara berulang-ulang kali kalah dan dalam usia yang sudah tidak muda lagi kali ini. Sementara generasi yang silih berganti, generasi bangsa ini dan pemimpin muda tumbuh dan memberikan prospek kecerdasan, kesejahteraan bagi rakyat ini, dan ini sudah terbukti misalnya Anies di DKI sebetulnya. Jadi sebetulnya mestinya Gerindra itu kalau menyadari hal itu mestinya merangkul Anies dan kemudian mengajukan Anies dan Prabowo sebagai kingmaker. Gitu dong, masa Pak Prabowo terus itu, orang bosan juga. Dan saya yakinnya ke depan Prabowo tidak menang. Kalau Anies calon ya. Kalau Anies calon, Prabowo tidak menang. Saya yakinnya saya. Oleh karena itu sebetulnya Pak Prabowo sebagai ini menjadi kingmaker, menjadi guru bangsa ya, bapak bangsa, guru bangsa. Kalau Gerindra mencalonkan Pak Anies ya, atau iya Pak Anies lah yang punya potensial bisa mengalahkan calon lain ya. Bisa berpotensi mengalahkan Ganjar atau calon ketua Golkar luar biasa Pak Prabowo ini sisa di belakang itu untuk bisa menjadi penasihat presiden, penasihat Anies cuma karena keserakahan, mohon maaf sekali nih teman-teman Gerindra, keserakahan kita untuk mengejar jabatan presiden ya, itu seakan-akan tidak ada batasnya. Sementara generasi tumbuh berkembang dan pemimpin pemuda yang lebih meyakinkan, lebih fresh dan juga memiliki kecerdasan dan prestasi, kita mau coba untuk membuat mereka hanya mempertahankan ketua kita yang sebetulnya dari sisi usia sudah terlalu rentan ya, dan
tidak memberi pelajaran bagi bangsa ini dengan baik tentang karena monopoli seakan-akan cuma kita yang bisa calon presiden, yang lain tidak boleh. Kemudian yang lain menjadi saingan kita dianggap pengkhianat. Itu yang tidak bagus di teman-teman Gerindra, apalagi itu kalau dari Prabowo. Saya kira begitu. Jadi terus begini teman-teman kan orang-orang yang beragama, kita yang orang-orang beragama, dan ini fakta. Mengapa sih dengan menjadi Kimber di belakang itu menjadi penasihat, setelah itu menang kemudian menasihati, mengarahkan, kan tidak harus menjadi presiden Kimber di belakang itu, sambil banyak waktu untuk persiapkan diri menghadapi kehidupan berikutnya, bukan kehidupan di dunia ini, kehidupan abadi yang tidak pernah akan kembali ke dunia ini, yang melalui tangga kematian itu. Mengapa itu tidak itu? Jadi di usia seperti itu mestinya berkhidmat ke situ, bukan berkhidmat ke hal-hal yang bersifat duniawi. Hal-hal yang bersifat duniawi itu sudah banyak sekali kader Gerindra, di antara bahkan termasuk Pak Anies yang bisa menghandle dari sisi usia masih muda, pengalaman banyak. Nah, tapi kan seperti Prabowo yang 75 tahun dianugerahi usia yang cukup panjang juga, dengan kekayaan yang begitu banyak, berlimpah, kenapa tidak berkhidmat untuk mempersiapkan diri di dalam perjalanan kehidupan berikutnya? Kenapa ini terus? Seakan-akan medan perjuangan dan medan pengabdian itu harus menjadi presiden. Inilah menurut saya, cobalah pelajari, belajar merenung terhadap kehidupan ini, bahwa semua yang ada sekarang ini dan yang dikumpulkan sekarang akan berakhir, dan di dunia ini akan berakhir dan ditinggal semuanya, dan setelah itu mempersiapkan yang kehidupan selanjutnya itu yang di dunia tidak ada yang dibawa. Kalau begitu apa? Pelajarilah. Itulah kesempatan untuk belajar. Sehingga kita jangan terjebak hanya terutama dalam usia-usia yang ini kemudian memiliki segalanya sudah, tetapi hanya pengejaran terhadap kehidupan dunia tiada akhir seakan-akan. Inilah nasihat saya terhadap Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra, sehingga menjadi pelajaran bagi bangsa ini, bagi kita semua, dan pelajaran bagi kehidupan. Sudahlah, akan lebih terhormat kalau Prabowo menjadi kingmaker di tingkat nasional, dan dia di belakang itu mempersiapkan diri menjadi teladan, guru bangsa dan lain sebagainya, mengabdi kepada pengetahuan, ilmu untuk kemajuan bangsa dan negara, menggait orang yang menjadi calonnya. Ketika menang, dialah menggait untuk membawa bangsa ini jauh lebih baik. Bukan tidak harus Pak Prabowo, capek Pak Prabowo, orang bosan juga. Sudah berkali-kali kalah terus, orang sudah tidak yakin. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tetapi apa boleh buat, karena kami juga adalah pendukung Pak Prabowo, pemilih Pak Prabowo berulang-ulang di dalam Pilpres, dan ini nasihat kita kepada teman-teman Gerindra, juga kepada mudah-mudahan channel ini sampai kepada Prabowo sebagai di akhir channel ini yang kita katakan bahwa kenapa sih di usia seperti itu selalu dunia yang dikejar dan seakan-akan hanya dia yang bisa. Terima kasih kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa Bapak Anies Baswedan, dengan kehangatan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep. Bapak Anies Baswedan gak keringetan sama sekali loh, luar biasa loh. Luar biasa. Penuh ini menandakan di sini solid, di sini siap kerja keras bersama dan siap untuk menyongsong perubahan. Sekarang saya geser ke sebelah kanan. Boleh ya? Bersama Ustadz Dasar Latif di sini. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita berkumpul bukan sekedar berkumpul. Kita berkumpul, satu, jalan sehat. 2,
kita mengirimkan pesan kepada semua bahwa masyarakat di Pangkep bukan sekedar ingin keberlanjutan. Masyarakat di Pangkep ingin perbaikan, ingin perubahan, ingin keberlanjutan, ingin Indonesia yang lebih adil. Kita datang ke sini sukarela, bukan? Sukarela? Dibayar? Dibayar? Sukarela? Inilah pejuang-pejuang yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Saya sering sampaikan bahwa yang disebut relawan bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Selamat mengikuti jalan sehat, semoga semuanya lancar, insya Allah pulang membawa keberkahan dari pertemuan ini. Selamat memulai jalan sehat, izinkan saya menyampaikan salam buat semuanya, titip salam untuk keluarga, titip salam untuk tetangga, titip salam untuk lingkungan semua, sampaikan salam kepada semua. Insya Allah semangat yang ada di Pangkep ini akan menular ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan. Jalan sehat yang diselenggarakan hari ini 11 Desember 2022 di Pangkep dinyatakan dimulai. Sangat luar biasa Bapak Anies Baswedan dengan kehangatan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep. Bapak Anies Baswedan nggak keringetan sama sekali loh, luar biasa. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan juga sekali lagi mohon untuk semuanya tetap menjaga keluarganya untuk tetap dalam pengawasan, untuk anak-anaknya jangan sampai terlepas dari pengawasan, dan juga untuk barang-barang bawaannya mohon untuk tetap dijaga. Jadi kita start dari sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Kumonnya untuk diperhatikan, jangan lupa untuk dipotong. Dan pada saat di tengah jalan jangan lupa untuk bisa ya kumonnya ya. MC-nya saja Hadiah-hadiahnya sangat luar biasa sekali hari ini. Ada mobil, ada motor, ada apa lagi? ada umroh, ada sepeda, kulkas, dan hadiah-hadiah hiburan lainnya, dan ratusan hadiah yang akan diundi hari ini. Siapa kira-kira dari masyarakat Kabupaten Pangkep yang akan mendapatkan mobil baru hari ini? Ada yang terpaksa harus buat SIM mobil, padahal tadinya belum bisa bawa mobil. Siapa kira-kira masyarakat Kabupaten Pangkep yang akan dapat mobil hari ini? Di perjalanan, iya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dari Bapak Anies Baswedan. Semoga sehat terus untuk bisa nantinya memimpin masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, sesuai dengan slogan dari Partai Nasdem. Balik. Iya. Untuk yang berada di panggung tribun, boleh juga untuk ikut berjalan sehat agar semuanya bisa merasakan hikmah dari berlangsungnya acara ini, yaitu tubuh yang sehat yang di dalamnya terdapat jiwa yang kuat. Iya tolong. Ya, yang di panggung, ayo ikut untuk jalan sehat juga dengan masyarakat dari Kabupaten Pangkep. Untuk pengumpulan kupon
Aduh, kok masuk kain. Lagi di depannya Pak